Terjemah Tafsir Al-Marughi Jilid 2 halaman 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli wijhatun huwa walliha. Penjelasan ayat ini yaitu setiap umat itu masing-masing mempunyai kiblat untuk menghadap ketika menjalankan sholat. Nabi Ibrahim dan Ismail menghadap Ka'bah ketika mendirikan sholat. Kaum Bani Israel menghadap ke Sakroh di Baitul Maqdis. Orang-orang Nasrani menghadap ke timur ketika menjalankan sholat. Dengan demikian, apa yang hendak diributkan oleh orang-orang yang gemar menciptakan kekacauan tentang pemindahan kiblat ini. Kemudian, mengapa masalah ini dijadikan sebagai alasan untuk menyerang Nabi Muhammad dan syariatnya? Jelasnya, masalah kiblat adalah persoalan yang setiap umat telah mempunyainya, lagi berbeda-beda. Jadi masalah kiblat ini bukan merupakan pokok masalah agama sebagai masalah tauhid, iman kepada kehidupan akhirat atau hari kebangkitan. Kita hanya wajib mengikuti apa perkataan wahyu di dalam masalah kiblat ini, sebagaimana masalah rakaat sholat, kadar zakat yang wajib dibayar oleh segenap muslim. Fastabiqul khairat. Bergegaslah kalian untuk melakukan berbagai kebaikan dan berusahalah sekuat tenaga agar setiap orang di antara kalian berlomba mencapai kebaikan. Dalam hal ini, kalian harus mengikuti perintah orang yang memberi petunjuk. Dan jangan sekali-kali mengikuti perintah sombong yang selalu mengikutkan hawa nafsu dan mengesampingkan kebenaran. Jika kalian mengikuti petunjuk orang-orang yang tersebut terakhir ini, berarti kalian telah melibatkan diri pada perlombaan dalam bidang kejahatan, kejelekan, dan kesesatan. Sebab Allah telah menegaskan di dalam firman-Nya di surah Yunus ayat ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Artinya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, Allah akan mencabut kalian dan mengumpulkan kalian semua untuk diperhitungkan seluruh perbuatan yang telah kalian kerjakan. Karenanya, demi kemaslahatan kalian, wajib kalian berlomba untuk mencari kebaikan. Adapun masalah negara dan tempat di mana kalian berada sama sekali tidak mengait urusan agama. Pendeknya, kalian wajib berbuat baik. Dalam masalah ini, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang taat dengan pahala dan mengancam orang-orang yang berbuat maksiat dengan siksaan. Kemudian di akhir ayat ini Allah berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah adalah sangat mudah
mengumpulkan kalian besok di hari pembalasan. Sekalipun letak kalian saling berjauhan, seluruh hamba Allah akan dikumpulkan menjadi satu dalam waktu yang sangat singkat. Perintah untuk berlomba dalam berbuat baik pengertiannya masih berlaku global, tetapi ada ayat lain yang merincikan maksud ayat tersebut. Di surah Al-Baqarah ayat ke-177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinna birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wassailina wa firriqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal munfuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Artinya, bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan? Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, kepada malaikat-malaikat dan kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Jadi seakan-akan secara tidak langsung Allah mengatakan kepada orang-orang yang menyebarkan fitnah dan orang yang berfitnah dan orang yang terfitnah dalam masalah kiblat. Sesungguhnya inti dari persoalan agama adalah berlomba dalam persoalan kebajikan. Apakah kalian tidak melihat bahwa Muhammad dan para pengikutnya selalu sibuk dalam perlombaan berbuat baik? Mereka saling bersaing dalam persoalan kemuliaan dan menghiasi diri dengan sifat-sifat ulama. Karenanya, tinggalkanlah segala bentuk perdebatan dan ikutilah petunjuk-petunjuk agama yang mulia. Hanya agama Islamlah yang dapat mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan, di samping agama sebagai penyelamat diri dari segala bentuk keinginan hawa nafsu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maksudnya, dari manapun kalian datang atau dari mana saja kalian berada, maka ketika mendirikan sholat, arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Di dalam menyebutkan masalah ini, Allah mengulangi sebanyak 2 kali untuk memberikan penjelasan bahwa masalah menghadap Ka'bah mengandung pengertian umum.
berlakunya tidak terbatas pada masa dan tempat. Di samping tidak terikat oleh suatu negara dan terikat pada keadaan di rumah atau bepergian, serta tidak terikat dengan sholat yang sebelumnya telah mereka lakukan karena telah diturunkan perintah agama untuk berpindah kiblat. Jadi, masalah kiblat ini merupakan syariat yang bersifat umum, mencakup seluruh tempat dan masa.